Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang eh, routing pada pemrograman framework lanjutan. Nah, jadi yang pertama-tama kita akan membuat halaman page yang dimana isinya itu ada user, dashboard, dan produk. Nah, kita buka aja visualnya. Kemarin karena kita udah buat di kelas, jadi ini adalah hasilnya yang udah kita buat. Nah, di mana itu saya letakkan pada folder pertemuan kita, di mana tadi kita membuat folder page, di mana isinya itu ada products. Nah, di dalam products ini kita tuh cuman menambahkan class name yang terus kita tuliskan juga teksnya itu product management. Nah, kemudian untuk yang di bagian dashboard, kita juga hanya menambahkan class name dengan menuliskan welcome to dashboard. Kemudian untuk di bagian user, itu kita menambahkan dua navlink atau nanti ada teks yang bisa kita klik dan membuka halaman baru, yaitu ada eh, bagian navlink profile dan setting. Nah, jadi nanti ketika diklik profile eh, teks profile itu, maka dia akan menampilkan halaman profile. Nah, untuk setting itu juga ketika diklik bagian setting, maka dia akan menampilkan halaman setting. Nah, kemudian kita ke bagian sidebar. Kita di sini mengupdate sidebar. Mana sidebar itu adanya di folder komponen. Nah, untuk di bagian sidebar ini sendiri, itu kita menambahkan fungsi navlink pada bagian dashboard, kemudian pada bagian user, dan pada bagian produk, di mana di sini navlinknya itu aktif dan kita ngasih warnanya itu backgroundnya abu-abu. Nah, kemudian, nah setelah kita tambahkan atau kita update sidebarnya, kita beralih ke app.jsx, di mana pada app.jsx ini kita menambahkan routingnya. Nah, di sini tuh kita menambahkan root untuk dashboard, user, sama tadi produk. Nah, dan nanti ya dengan otomatis dia bakal ke import di bagian sini. Nah, lanjut. Kita akan membuat file baru yaitu produk detail. Nah, di mana isi dari produk detail ini sendiri itu adalah ada konstan ID-nya yaitu use params dan class name-nya yaitu detail produk dengan ID. Nah, ini tuh kita importkan dari React Router DOM yang dimana kita downloadkan pada terminal sebelumnya. Nah, kemudian kita juga menambahkan kembali di bagian app.jsx, itu kita tambahkan routingnya di sini. Nah, itu kita bikinnya ini produk ID, karena kalau produk aja itu nanti dia bakal lari ke halaman yang produk. Nah, untuk yang produk detail kita menambahkan ID, jadi nanti dia itu akan masuk ke halaman produk detailnya sendiri. Nah, kemudian kita akan membuat nested root.
di mana nested road ini itu ada dua halaman di dalam satu di dalam satu halaman kita bisa membuat dua halaman lagi. Atau seperti sub-sub halamannya itu ada nanti di user setting dan user profile. Nah, untuk bagian usernya sendiri itu seperti yang tadi udah kita tambahkan navlink, kemudian kita juga buat class name untuk outlet. Dan untuk di bagian user setting dan user profile-nya itu kita cuman masih menambahkan eh, teks doang. Jadi ketika diklik bagian profile yang ada pada halaman user, nanti dia akan muncul nanti dia akan beralih ke halaman profile, terus dia akan menampilkan ini adalah halaman profile user. Nah, begitu juga untuk yang bagian user setting. Jadi ketika kita buka halaman user, itu ada pilihannya setting. Nah, pas kita klik setting tadi, maka dia akan menampilkan halaman dari setting itu sendiri. Tapi karena kita belum buat apapun di halaman itu, nah, maka dia kan cuman menampilkan teks ini aja. Ini adalah halaman pengaturan list. Terus nggak lupa juga kita nambahin dia di app JSX-nya ini itu ada user profile dan user setting. Nah, setelah kita tambah dan kita buat semuanya, ke bagian maka kita akan melihat outputnya. Nah, sekarang kita akan lihat outputnya. Nah, jadi ini adalah output outputnya, di mana di sini hanya tampilan dashboard aja yang muncul. Nah, di bagian sidebarnya itu ada bagian user dan produk. Nah, untuk kalau misalnya kita klik dashboard, maka akan tampilan dashboard seperti ini aja. Nah, untuk user, nah di sini udah ada dua eh, navlink atau dua halaman lagi di dalam user yang kita tambah tadi seperti user profile dan user setting tadi. Nah, jadi ketika kita klik profilnya, maka dia akan menampilkan halaman profile nih, users profile. Nah, maka nanti dia akan nampilin ini teks yang kita buat tadi di bagian user profile. Nah, untuk di bagian setting itu juga. Nah, dia akan beralih ke user setting. Nah, kemudian di sini tuh ke halaman user setting tadi, dan dimana isinya tuh masih teks ini doang, yaitu ini adalah halaman pengaturan user. Nah, untuk bagian produk, tadi kita cuman masih menampilkan produk manajemen page yang udah kita buat tadi. Nah, jadi segini aja eh, video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.